Media Eropa berbondong-bondong beri pujian selangit pada pemain timnas Indonesia ini. Kaget bukan main, ternyata dia pemain berasal dari Indonesia. Korsel ketar-ketir, 4 pemain keturunan ini bisa bela timnas di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pelatih Irak ketar-ketir dengan kondisi pemain pilar jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia, Kevin Dix, mendapat sanjungan selangit dari sejumlah media Eropa seiring dengan keberhasilannya membantu Borussia Mönchengladbach kalahkan Valencia 2-0. Dix menciptakan sensasi dalam pertandingan uji coba pramusim yang berlangsung di Borussia Park pada Minggu 3 Agustus dini hari tadi. Kegemilangan Dix dalam mencetak gol pun mencuri perhatian sejumlah media di Eropa, terutama di Jerman, karena dia bermain untuk Gladbach. Sky Sport edisi Jerman merilis artikel untuk kemenangan Gladbach dengan menyertakan Dix dan Timnas Indonesia dalam judulnya. Kemenangan di hari ulang tahun Gladbach mengalahkan Valencia sebagian karena gol Dix pemain Timnas Indonesia, tulis Sky Sport Jerman. Media Jerman lainnya, Tor Fabrik, menjelaskan lebih detail mengenai gol Kevin Dix yang berhasil menaklukkan kiper Valencia. Tendangan Dix yang sangat keras membuat gol tetap tercipta meski kiper Valencia berhasil menebak ke arah yang benar. Dix dengan percaya diri menyelesaikan penalti meskipun penjaga gawang telah menebaknya dengan benar, tulis Tor Fabrik. Tak hanya itu, media Jerman itu juga menyoroti keberhasilan Dix untuk mencegah Valencia memperkecil ketertinggalan dan lagi-lagi menyertakan nama Timnas Indonesia. 7 menit kemudian, Dix bintang Timnas Indonesia itu melakukan penyelamatan untuk mencegah tim asal Spanyol untuk mencetak sebuah gol. Dix juga ikut andil dalam pergerakan berbahaya berikutnya. Dia menanduk tendangan bebas Kastrop dari tengah lapangan dan melebar dari gawang, tulis Tor Fabrik mengenai peluang untuk Dix lainnya. Media Spanyol, Favel, tak ketinggalan untuk menyoroti penalti Dix yang menurut mereka mustahil untuk dihentikan. Kevin Dix menyelesaikan penalti yang disebabkan oleh pelanggaran Dimitri Valquer menjadi gol. Eksekusi sang defender begitu luar biasa dengan tendangan keras dan kering yang membuat kiper tamu mustahil untuk menghentikannya, tulis Favel. Bahkan, media Spanyol itu sangat kaget mengetahui Kevin Dix adalah pemain yang berasal dari Indonesia. Dix ternyata pemain yang berasal dari Indonesia, itu sangat bagus. Timnas Indonesia memiliki pemain luar biasa, tulis Favel. Kini, Dix dan Gladbach masih memiliki satu laga uji coba lagi melawan tim asal Inggris, Brentford, pada pekan depan. Beralih pada berita selanjutnya, Sobat Kamus Bola. Ya, Timnas Indonesia U23 harus mengalahkan fokus ke ajang yang lebih besar, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Setelah harus puas menjadi runner-up di Piala AFF U23 2025, skuad asuhan Gerald Van den Boek kini akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi ini akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Indonesia berada di grup J sebagai tuan rumah bersama Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 berlangsung bertepatan dengan kalender FIFA Matchday. Ini membuka peluang besar bagi Timnas U23 untuk memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan yang bermain di Eropa karena kompetisi klub di benua biru juga tengah jeda. Jika di Piala AFF U23 2025, skuad Garuda Muda hanya diperkuat satu pemain diaspora, yaitu Jens Reven, maka di kualifikasi kali ini opsi pelatih lebih terbuka. Apalagi Reven kini sudah merapat ke klub lokal Bali United, membuka ruang bagi pemain diaspora lainnya untuk menambah kekuatan lini serang maupun pertahanan.
Lantas, siapa saja pemain keturunan yang bisa dipanggil ke Timnas U23 untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026? Yang pertama, Mauro Zylstra. Jika ada satu nama yang sedang naik daun di antara pemain diaspora, maka itu adalah Mauro Zylstra. Penyerang kelahiran Belanda ini baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam, klub Eredivisie. Musim lalu, Mauro mencetak 17 gol dan 7 assist dalam 21 pertandingan bersama tim U21 Volendam. Statistik ini menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Saat ini, proses naturalisasinya tengah berlangsung dan ia disebut oleh Erick Thohir sebagai calon striker masa depan, baik untuk U23 maupun senior. Yang kedua, ada Matthew Baker. Ya, meski masih berusia 16 tahun, Matthew Baker mencuri perhatian sejak tampil impresif bersama timnas U17. Baru-baru ini, ia menjalani debut profesional bersama Melbourne City di Piala Australia 2025. Matthew punya fleksibilitas tinggi, dapat bermain sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Jika dibutuhkan, usianya yang muda bukan halangan mengingat kualitas dan kedewasaannya di lapangan. Ia pun sangat cocok dijadikan pemain pelapis serbaguna di skuad Garuda Muda, sekaligus menjadi ajang pemanasan sebelum membela Timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Yang ketiga ada Denmark, top os Belanda. Ya, Denmark sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Februari 2025. Pemain bertahan kelahiran Belanda ini sebelumnya diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U20 2025, namun batal karena timnas gagal lolos. Bek tengah berusia 20 tahun ini tampil cukup solid di Top Os, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Dengan postur ideal dan kemampuan bertahan yang matang, Mark menjadikan pilihan utama untuk memperkuat lini belakang timnas U23. Yang keempat ada Tim Geipens dari FC Emmen Belanda. Satu lagi pemain belakang yang juga sudah memegang paspor Indonesia adalah Tim Geipens. Nama sama seperti Mark, proses naturalisasi Geipens rampung pada Februari 2025. Ia kini memperkuat FC Emmen dan biasa bermain di posisi fullback kiri. Kehadirannya pun bisa menambah opsi di sektor back sayap, terlebih dalam skema modern yang membutuhkan peran aktif dari pemain belakang untuk naik membantu serangan. Media Korea Chosun terlihat sangat khawatir timnya akan dipermak lagi oleh timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Apalagi, timnas Korea kelompok umur secara beruntun kalah dari timnas Indonesia mulai dari timnas U23 hingga timnas U17 Korsel. Pertandingan juga sangat menegangkan melawan timnas Indonesia U23. Mereka bertambah kuat dengan pemain naturalisasi baru, tulis Chosun. Mereka terus melakukan naturalisasi dan terbaru Presiden Erick Thohir mengumumkan striker muda dari Belanda untuk timnas U23, tambah Chosun. Dengan dukungan supporter di kandang sendiri, pasukan Grol Vandenbroek diharapkan bisa mengatasi timnas Korsel dan lolos untuk kesekian kalinya ke Piala Asia U23. Ya, kita beralih lagi pada berita selanjutnya. Timnas Irak dibayangi persiapan yang kacau menjelang persaingan grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Singa Mesopotamia akan bersaing dengan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Di putaran keempat kualifikasi mendatang, timnas Irak lebih dulu berjumpa timnas Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City pada 12 Oktober 2025 dini hari. 3 hari kemudian, mereka bertemu Arab Saudi di tempat yang sama. Kabar terbaru datang dari persiapan timnas Irak. Pelatih mereka, Graham Arnold, cukup khawatir terkait kondisi beberapa pemain pilar di skuad Lions of Mesopotamia menjelang dimulainya persiapan play lanjutan kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih tim nasional Irak, Graham Arnold, akan tiba di ibu kota Baghdad pada 11 Agustus. Setelah liburannya berakhir, yang saat ini dihabiskan bersama keluarganya di Australia. Arnold akan kembali bekerja, sementara asistennya terus memantau situasi para pemain Irak, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya sang pelatih ingin memastikan semuanya berjalan lancar sebelum menuju latihan yang sebenarnya dan pertemuan pertama yang akan berlangsung pada awal September.
Langkah pertamanya adalah memantau pertandingan di Piala Super Irak yang akan menjadi saksi partisipasi 6 tim teratas di klasemen Liga Primer Irak untuk musim 2024-2025.